Pemirsa, kembali lagi dengan kami di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini Senin 12 Desember 2022 untuk mengulas berita menarik tentang Dewan Pers bakal lakukan uji materi terhadap KUHP yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada Selasa 6 Desember 2022. Pemirsa, sebelum kita lakukan ulasan kali ini, minum air putih dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, dengan dilakukannya pengesahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam rapat paripurna pada tanggal 6 Desember 2022 menggantikan KUHP yang lama, anggota Dewan Pers Sabto Anggoro mengungkapkan rencananya bahwa pihak Dewan Pers akan melakukan judicial review terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa KUHP yang lama dibentuk berdasarkan semangat pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan KUHP kita yang baru ini konon katanya dibentuk dan disusun serta dirumuskan berdasarkan nilai-nilai dan budaya masyarakat yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat kita dewasa ini. Bukan berarti penyusunan dan perumusan hukum dalam menentukan perbuatan mana yang merupakan perbuatan pidana yang akan dihukum penjara dan perbuatan mana bukan merupakan kategori perbuatan pidana yang tidak diancam dengan hukuman pidana penjara lalu dilakukan secara serampangan. Karena itu, jika perumusannya dilakukan serampangan tanpa kajian dan analisis yang cermat, akan sangat mengganggu sistem demokrasi kita dengan mengekang dan melarang warga negara untuk menyampaikan pendapat yang sifatnya konstruktif, bahkan bermanfaat untuk kebaikan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia yang sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pemirsa, Sabto Anggoro selaku anggota Dewan Pers dalam konferensi persnya di Bogor pada minggu kemarin 11 Desember 2022 mengatakan, dalam posisi ini Dewan Pers tentu saja sendiri, Dewan Pers, kami ulangi, dalam posisi ini Dewan Pers tentu saja sendiri atau bersama-sama dukungan konstituen kita melihat situasi dahulu, dan salah satu pilihan memang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ujar Sabto Anggoro. Pemirsa satukanindonesia.com dimanapun berada, sebagaimana kita ikuti bersama tentang pembahasan dan pengesahan RKUHP menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah tertunda di akhir pemerintahan Jokowi periode pertama tahun 2019 yang lalu, ditunda menjadi undang-undang, dan dalam waktu yang singkat setelah masa sidang yang terakhir ini oleh DPR dilakukan secara terburu-buru dan tergesa-gesa tanpa ada urgensi yang mendesak, tanpa melibatkan partisipasi publik secara wajar, tidak memberi ruang dan kesempatan kepada semua pihak guna merumuskan secara tepat sesuai dengan nilai-nilai dan peradaban yang hidup di tengah masyarakat, seperti dalam pembahasan tahun 2019 yang silam, pemerintah memberikan ruang yang wajar dan patut, bahkan tingkat partisipasi masyarakat sangat aktif
di dalam pembahasan rancangan undang-undang kitab hukum pidana tahun 2019 yang silam sehingga ditunda pada masa itu. Selanjutnya, pemirsa, terkait dengan respon pemerintah terhadap saran dan pandangan Dewan Pers mengenai dasar hukum setiap perbuatan pidana yang disusun dalam KUHP kita yang baru ini, Sabto Anggoro menyayangkan sikap juru bicara pemerintah yang secara substansi tidak menguasai KUHP yang baru, khususnya berkaitan dengan perbuatan pidana di bidang pers atau media yang sejatinya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Sabto mengatakan, dan sekarang banyak orang memang keberatan terhadap RKUHP yang telah disahkan. Kemarin seorang bagian juru bicara pemerintah bilang, tolong wartawan perhatikan, tidak ada satupun dalam undang-undang RKUHP ini yang ada soal pers, kata Anggoro untuk mengisahkan pernyataan juru bicara pemerintah terkait dengan KUHP yang baru saja disahkan, yang mengomentari terkait dengan tindak pidana di bidang pers. Menurut Sabto, kata-kata pers memang tidak ada di dalam undang-undang KUHP yang baru saja disahkan. Tetapi menurut Sabto mempertanyakan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan daripada pasal 594 KUH pidana yang menyebutkan penerbitan dan publikasi. Pemirsa, terkait dengan pasal 594 diatur di dalam bab 33 yang mengatur tentang tindak pidana penadahan, penerbitan dan pencetakan. Bagian kedua tentang tindak pidana penerbitan dan percetakan berbunyi pasal 594. Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 jika a. orang yang meminta menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan, atau b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta menerbitkan pada saat penerbitan tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri. Pemirsa, pengaturan dalam pasal 594 KUHP yang baru tersebut tidak bisa dipisahkan dari kegiatan dan aktivitas dunia pers yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Sabto mengatakan, apa itu bukan pers? Dan penjelasannya seperti disebut dalam delik pers. Kalau orang hukum kan paham antara undang-undang dan penjelasan itu satu kesatuan, kata Sabto Anggoro. Sabto menyatakan kasihan dan menyayangkan apa yang dikatakan oleh juru bicara pemerintah karena harus bertahan menyampaikan penolakan pendapat publik sementara juru bicara tersebut tidak menguasai secara utuh RKUHP yang telah disahkan itu, yang sesungguhnya telah mengikat kepada semua elemen masyarakat Indonesia. Kami kutip pernyataan dari Sabto Anggoro, kalau tingkat atasannya tidak menguasai tapi terpaksa harus menyampaikan ke publik bagaimana hasilnya, bisa jadi turbulensinya jadi sangat berbahaya, katanya. Karena itu, supaya informasinya lebih lengkap dan utuh, Sabto berharap Kementerian Hukum dan HAM sendirilah yang harus memberikan penjelasan terkait dengan RKUHP yang sudah ditetapkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
kepada publik setiap bagian, termasuk mengenai penjelasan terhadap ketentuan yang mengatur tentang percetakan dan dunia pers itu sendiri. Pemirsa, kita berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham yang langsung menjelaskan kepada publik banyak hal, dan tentunya kita Dewan Pers akan mengambil langkah-langkah tersebut, yaitu untuk melakukan uji materi, kata Sabto Anggoro. Pemirsa, pasal 624 undang-undang ini merupakan pasal terakhir. Artinya KUHP kita yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah terdiri dari 624 pasal, yaitu bahwa pasal terakhir mengatur tentang berlakunya undang-undang KUHP yang baru saja disahkan, yaitu dikatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun. Selanjutnya akan ditentukan dan ditetapkan pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pemirsa, ketentuan mengenai kapan tanggal penetapan daripada undang-undang ini di dalam materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami terima belum ada tanggalnya. Namun pasal terakhir mengatur bahwa undang-undang ini akan berlaku setelah 3 tahun setelah ditetapkan. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini, Senin tanggal 12 Desember 2022. Tentu angka 12 bulan 12 tahun 2022 ini angka yang indah. Semoga kita semua indah menepati hari-hari kita. Berita kita, ulasan berita kita hari ini mengenai Dewan Pers bakal lakukan uji materi terhadap KUHP yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah. Demikian pemirsa, salam sehat, salam tangguh, salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Demikian salam dari kami. Sebelum kita akhiri, kembali minum air putih dulu. Terima kasih.